Oh, hi. Hello family members, and welcome back to my channel. Duh, asin. Duh, becek. Air, garam. Hah, apaan tuh? Tahu nggak sih, garam dan air itu merupakan salah satu proses hidrolisis. Apa sih hidrolisis itu? Apaan tuh? Hidrolisis sendiri diambil dari dua kata, yaitu air dan garam. Hidrolisis. Nah, hidrolisis sendiri merupakan reaksi penguraian garam dalam air yang berbentuk ion positif dan ion negatif yang nantinya akan bereaksi dengan air membentuk asam H3O+ dan basa OH- asalnya. Sugoi. Hidrolisis itu juga banyak tahu jenis-jenisnya. Oh my god, what is that? Ah, apaan aja tuh? Misalnya, kation. Kation adalah garam yang bereaksi dengan air dan ketika konsentrasi H+-nya lebih besar daripada OH-, ini tuh bersifat asam. Lalu ada anion juga. Anion itu ketika garam yang bereaksi dengan air, OH-, konsentrasi OH-nya lebih besar daripada H+. Sedangkan kalau misalkan dia nggak bereaksi dengan air itu berarti bersifat apa? Yes. Kak, lihat dong kak. Lihat apa tuh? Nah, jadi ini cara penentuan pH hidrolisis. Nah, ketika ada asam kuat terus dicampur sama basa lemah, dan itu berarti dia kationnya garam. Jadi nanti cara penentuannya itu H+ sama dengan akar KW bagi KB, dan itu dikali sama kation. Nah, atau enggak nanti dia H+ sama dengan akar KH dikali kation. Nah, nanti juga di sini ada asam lemah dikali sama basa kuat, atau enggak garam anion, dan di situ nanti OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikali anion, atau enggak nanti OH- sama dengan akar KH dikali anion. Nah, habis itu nanti juga ada yang asam lemah sama yang basa lemah. Nah, asam lemah jika dicampur itu nanti dia menghasilkan H+ atau enggak OH- sama dengan akar KW dikali Ka per KB. Kakak, lagi malu ya? Oh, prinsip kerjanya. Jadi kalau prinsip kerjanya itu dari hidrolisis, dia nanti akan menghasilkan ion positif dan negatif, di mana nanti dia akan bereaksi dengan air dan menghasilkan asam dan basa, di mana nanti itu ada yang namanya kation dan anion seperti yang dijelasin tadi. Nah, nanti dia juga bakal bisa bereaksi secara sebagian maupun sempurna, nanti bakal dijelasin lebih lanjut lagi. Oke, stay tune dan happy watching. Nah, jadi pada larutan hidrolisis itu terdapat beberapa contoh. Yang pertama itu pada sampo. Seperti yang kita ketahui, pada sampo itu mengandung basa dan kulit kepala kita itu mengandung asam dan juga minyak. Ketika kita menggunakan sampo, di kulit kepala kita akan menjadi netral, dan juga ketika kita memakai sampo itu kepala kita akan lebih dingin dan lambung kita akan menjadi bagus karena bersifat netral. Yang kedua itu pada obat asam lambung. Nah, seperti yang kita ketahui, lambung kita itu mengandung asam dan juga obat seperti Proma gitu mengandung basa. Ketika basa masuk ke asam ke perut kita, berarti larutannya akan menjadi netral dan perut kita tidak sakit lagi, tidak sakit asam lambung. Oke, jadi di sini kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang pertama, hitunglah pH larutan CH3COONa dengan mol 0,1 molar jika diketahui Ka CH3COH sama dengan 10⁻⁵. Nah, karena diketahui Ka-nya, maka kita langsung tahu bahwa si CH3COONa ini bersifat basa. Nah, kita pertama itu harus hitung pembentukannya dulu. Jadi di sini kita tulis dulu pembentukan dari si CH3COONa. Langsung kita ketahuin ya kalau pembentukannya ini terdiri dari CH3COO- plus Na+ sama dengan CH3COO-Na. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Kita lanjut ke ionisasinya. Karena diketahui ini CH3CONa, maka ini kalau diionisasikan itu menghasilkan CH3COO- plus Na+. Nah, nantinya ini tentunya akan direaksikan dengan air atau plus H2O.
Nah, di sini hidrolisisnya seperti apa sih? Di sini hidrolisis kita hitung satu-satu ya. Yang pertama ada CH3COO. Nah, di sini hidrolisis yang pertama kita pakai CH3COO. Di sini kita bisa langsung tahu kalau CH3COO- ini jika direaksikan dengan air maka menghasilkan CH3COOH plus H2O. Sedangkan kalau yang natrium kita reaksikan dengan air, Na plus reaksikan dengan air ini bersifat netral ya. Di sini akan menghasilkan NaOH atau basa kuat. Ini OH- dan di sini jadinya H+. Seperti ini. NH ini tidak bisa direaksikan karena kalau nanti basa kuat itu kita sama-sama belajar kalau kuat ini bakal tidak bisa direaksikan karena nanti sifatnya akan netral ya teman-teman. Yang ini agak salah. Lalu kita lanjut ke perhitungannya. Di sini kita sudah diketahui 0,1 molar. Kita rumusnya karena tahu Ka-nya ini berapa jadi bersifat basa. Kalau basa itu artinya kita pakai rumus yang basa, yaitu OH-. OH- sama dengan akar larutan kesetimbangan air dibagikan dengan Ka dikali dengan kation atau anionnya. Di sini karena basa jadi anion. Konsentrasi anionnya. Di sini perhitungannya kita langsung pindahkan saja. Larutan kesetimbangan air sudah pasti 10-14 dan diketahui Ka-nya 10-5. Karena kita sudah ketahui juga ini anionnya 0,1 molar jadi kali 0,1 molar. Nah, di sini kita lanjut 10-14 dibagi 10-5 itu menghasilkan 10-9. 0,1 sama saja dengan 10 kali 1 dikali 10-1 ya teman-teman. Lalu di sini kita kalikan 10-9 dikali 10-1-nya itu adalah 1 dikali 10-10. Akar dari 1 kali 10-10 sama dengan 1 kali 10-5. Karena ini adalah nilai dari larutan kesetimbangan konsentrasi OH-. Nah, di sini kita cari pH-nya dulu. Nah, ini karena basa kita bisa cari pOH ya, teman-teman. Nih, pOH sama dengan min log 1 kali 10-5. Di sini hasil berapa sih? Jadi hasilnya itu adalah 5 kali 10. 5 log 1. Ya, hasilnya 5. Kemudian di sini karena kita baru tahu pH-nya aja, kita harus cari pH-nya itu karena yang ditanya pH. pH sama dengan 14 min pOH atau 14 min 5. Hasilnya adalah 9. Terima kasih. Lagi di sini soal selanjutnya yaitu jika 100 ml NH4OH bermolar 0,4 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,4 molar. Kemudian diketahui juga KB-nya KB NH4OH-nya itu sama dengan 2 dikali 10-5. Ditanya tentukan pH campuran setelah berhasil dicampurkan. Di sini kita udah ketahuin KB-nya. Tentu kita sudah tahu kalau sifatnya itu bakal asam ya teman-teman. Nah, di sini karena belum diketahuin campuran molar dari campuran NH4OH sama HCl-nya itu, maka kita harus cari dulu berapa molar pencampurannya itu. Nah, kita harus jabarin satu-satu dulu. Yang pertama, kita tulis dulu kalau NH4OH itu volume dikali molar. Volumenya 100 mili dikali molarnya itu 0,4 molar. Kemudian kita juga udah tahu nih
larutan HCl-nya itu 100 ml juga, volume kali molar. Mili ya teman-teman, 0,4 molar. Karena di sini 0,4 molar. Nah, di sini hasilnya 40 milimol. Di sini juga hasilnya sama 40 milimol. Nah, karena sudah tahu masing-masing setelah pencampuran dengan larutannya, kita ini harus cari keduanya dulu. Nah, di sini kita bikin reaksinya dulu, yaitu NH4OH ditambahkan dengan larutan HCl mereaksikan NH4 Cl plus H2O. Nah, di sini kita jabarin lagi teman-teman. Jadi ini reaksinya. Kita sudah ketahuin kalau ini molarnya itu berapa, molar mula-mulanya. Lalu di sini kita minuskan. Terus ini setimbangnya kita kurangkan dengan hasil yang paling kecil. Karena ini sama, kita tuliskan min 40 dan min 40. Tapi kalau untuk yang setelah direaksikan kita tambah. Jadi tambah 40 terus tambah 40. Hasilnya jadi nggak ada, kosong, dan ini 40, ini 40. Lalu kita menuju pencarian NH4Cl-nya dulu ini, setelah kita ketahuin berapa besar molarnya ini. Lalu konsentrasi NH4Cl sama dengan 40 milimolar per volumenya yang setelah dicampurkan 200 milimolar. Hasilnya 0,2 molar. Karena kita udah tahu NH4Cl-nya itu berapa molar, kita bisa langsung ke hitung-hitungannya. Di sini karena diketahui Kb, maka kita sudah tahu kalau sifatnya itu akan asam. Nah, di sini rumus asam itu H+ sama dengan akar kesetimbangan air Kb dikali kation. Kationnya 0,2 molar. Kesetimbangan air biasanya teman-teman 10 min 14. Kb-nya karena diketahuin 2 dikali 10 min 5. Molarnya kita bisa atau enggak kita tulis aja, kita sederhanakan jadi 2 dikali 10 min 1. Nah, di sini kita bisa langsung hitung ya teman-teman. Di sini karena sama-sama kita bisa coret saja. Terus di sini akar 10 akar min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Itu hasilnya 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya jadi akar 10 min 10. Kalau diakarkan jadi 10 min 5. Karena ditanya pH-nya itu berapa, pH-nya kita bisa langsung tahu juga kalau rumus pH itu sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi H+ nya kita sudah tahu ya, 10 min 5. Jadi min log 10 min 5. Hasilnya 5. Contoh terakhir yaitu hidrolisis sempurna. Karena kita dari tadi sudah bahas hidrolisis bagian, kali ini kita bahas hidrolisis yang sempurna. Ingat cara menentukan sifat hidrolisis sempurna itu dilihat dari Ka atau Kb yang paling besar. Karena di sini ketahuin KaCH3COOH sama dengan 10 min 4 pangkat min 4 dan Kb-nya KbNH4OH sama dengan 10 pangkat min 2. Kita bisa langsung tahu bahwa di sini sifatnya itu basa. Nah, di sini soalnya apa sih? Hitunglah pH CH3CONH4 bermolar 0,1 molar jika diketahui Ka dari CH3COOH-nya itu 10 pangkat min 4 dan KbNH4OH-nya itu adalah 10 pangkat min 2. Nah, di sini karena kita sudah tahu sifatnya itu basa, jadi kita langsung masukin aja rumus basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per K.
dikali dengan anionnya. Anion. Di sini larutan kesetimbangan air yaitu 10-14 per Ka-nya itu 10-4 dikali dengan 0,1 atau 1 dikali 10-1. Di sini kita tulis dulu 10 angkat min 10. Kita lanjut 10 pangkat min 10 dikali dengan 1 dikali 10 min 1. Di sini hasilnya karena perkalian jadi 1 dikali 10 min 11. Di sini kita akarkan jadi 1 dikali 10 min 5,5 karena di sini 11. Nah, di sini kita ditanyakan pH-nya yaitu karena basah kita cari pOH-nya dulu. pOH sama dengan min log konsentrasi dari OH min. Min log sama dengan 1 dikali 10 min 5,5. Nah, di sini karena kita sudah tahu jadinya 5,5 min log 1. Hasilnya 5,5. Nah, di sini kita cari pH-nya itu berapa? pH-nya 14 min min pOH. 14 dikurang 5,5 hasilnya 8,5. Jadi kita ketahuin kalau pH-nya itu 8,5. Makasih. Apaan sih nih? Ini tuh namanya penyangga. Oh, terus gunanya apaan? Biar pagarnya tetap berdiri stabil. Oh, gitu. Terus hubungannya apaan? Tahu nggak sih, di dunia ini ada yang namanya larutan penyangga. Larutannya menjaga kestabilan pH-nya agar tetap stabil ketika ditambahkan asam, basah maupun air. Penambahan dan pengurangan akan membuat dia tetap stabil. Ih, apa nih tanamannya banyak banget. Banyak banget jenis-jenisnya. Kakak, mau nanya dong, ini jenis-jenis tanamannya apa aja ya? Apa? Jenis-jenis larutan penyangga. Nah, jadi jenis-jenisnya tuh ada yang asam dan juga ada yang basa. Nah, kalau yang asam itu dia bersifat asam. Terus pH-nya kurang daripada 7. Terus di mana asam lemah itu bakal bereaksi dengan garamnya. Di mana garamnya itu adalah basa konjugasi. Nah, contohnya itu apaan sih? Contohnya adalah CH3COOH bereaksi dengan CH3COONA di mana basa konjugasinya itu adalah CH3COO min. Kenapa bisa min? Karena asam itu bersifat mengurangi. Jadi dia bakal mengurangi 1H+ daripada si asamnya itu. Nah, sekarang kalau misalnya yang basa. Nah, kalau yang basa itu tuh dia tuh bersifat basa. Terus kalau basa pasti dong pH-nya lebih daripada 7. Nah, terus reaksinya itu apa? Nah, jadi reaksinya itu nanti basa lemah bakal bereaksi dengan garamnya yang merupakan adalah asam konjugasi. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu adalah NH3 bereaksi dengan NH4Cl. Nah, di mana nanti si asam konjugasinya itu adalah si NH4+. Nah, kenapa bisa plus? Karena basa itu bersifat menambah 1H+ dari si basa lemahnya. Oke. Lihat dong, Kak. Kok lu lagi sih? Iya. Nah, kali ini tuh rumus larutan penyangga. Nah, untuk rumus cari pH-nya itu nanti pH asam sama dengan min log H+. Kayak yang tadi cara carinya. Terus pOH kalau pH basah sama dengan itu min log dari OH min log kali OH min. Nah, nanti habis itu cara cari pH-nya lagi dari pOH-nya ini 14 kurang pOH. Nah, nanti kita harus mencari mol zat. Nah, cara cari mol zat itu nanti dia molar dikali sama volume. Oh, oke. Iya. Kok lu diam di sini sih? Ngapain? Jadi aku mau menjelaskan tentang prinsip kerjanya dari larutan penyangga. Pertama itu dari larutan penyangga asamnya itu, jika ditambahkan sedikit asam, dia akan ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi. Dan jika ditambahkan sedikit basa, ion OH- akan bereaksi dengan asam lemah. Dan untuk larutan penyangga untuk larutan basanya, jika ditambahkan sedikit asam, maka ion A+ akan bereaksi dengan basa lemah. Dan jika ditambahkan sedikit basa, OH- atau ion OH- itu akan bereaksi dengan asam konjugasi.
Stay with me 真夜中のドアを叩き Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat larutan penyangga. Nah, di dalam larutan penyangga itu terdapat dua cara, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, sekarang apa bedanya sih? Nah, kalau secara langsung, dia itu mencampur secara langsung asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Bisa dilihat di sini pengertiannya. Nah, jadi ada namanya juga. Jadi kalau asam lemah dengan garamnya itu namanya buffer asam. Nah, tapi kalau pencampuran basa lemah dengan garamnya itu dinamakan buffer basa. Nah, selanjutnya, kalau secara tidak langsung itu di mana reaksi yang dilakukan itu merupakan reaksi yang berlebih sehingga nanti akan menghasilkan sisa. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi ini kita masuk ke sini. Nah, jadi jika kita mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat, maka dia akan menjadi buffer asam. Sementara jika kita mencampurkan berlebih basa lemah dengan asam kuat, maka dia akan menjadi buffer basa. Nah, untuk si pencampuran secara tidak langsung ini, nanti dia akan menghasilkan sisa baik asam atau basa lemahnya ini. Karena seperti yang dilihat ini, karena dia direaksikan secara berlebih, jadi nanti dia akan menghasilkan sisa. Saya punya contoh soal menentukan pH larutan penyangga. Nah, soalnya adalah tentukan pH larutan penyangga dari 100 ml NH3 0,01 molar dengan Kb 10⁴ dengan 100 ml NH4Cl dengan NH4Cl 0,01 molar. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih mana yang basa lemahnya, garam, dan asam konjugasinya. Seperti yang tadi udah dijelasin ya. Nah, jadi NH3 di sini itu berperan sebagai basa lemah. Terus NH4Cl-nya ini adalah garamnya. Nah, karena ini bersifat basa, pastinya dia seperti yang dijelaskan tadi, dia akan memberikan atau menambah 1H+. Nah, sehingga nanti asam konjugasi di sini adalah NH4+. Karena dia menerima 1H+ dari si basa lemahnya. Nah, sekarang cara mencari pH-nya, pertama-tama kita harus mencari mol zatnya terlebih dahulu. Nah, apa tadi rumusnya? Seperti yang dijelaskan tadi, ya, molar kali volume. Nah, sekarang kita cari dulu NH3. Nah, NH3 itu molarnya berapa? 0,01 molar. Terus volumenya 100 ml. Nah, kita masukkan. Lalu kita kalikan. Nah, ini bisa juga langsung kita coret. Nah, hasilnya adalah 1 milimolar. Nah, sekarang kita masukin NH4Cl. Kita kali. Nah, ini coret-coret. Nah, ini hasilnya 0,1 molar. 1 milimolar. Oke, kita udah dapat hasilnya kan? Sekarang kita cari yang NH4+. Karena ini asam konjugasi, ini bisa saya langsung kalikan. Sehingga menghasilkan 0,1 milimolar. Oke, setelah kita menemukan molarnya, kita masukkan ke dalam rumus OH-. Saya tulis di sini saja ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari pH-nya itu. Nah, OH-. Nah, itu di Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Nah, sekarang kita lihat Kb-nya di sini berapa? 10⁻⁴. Dikali mol basanya berapa? Nah, di sini bisa dilihat mol basa. Nah, di sini kita bisa lihat basa lemahnya itu NH3 ya, NH3. Nah, mol basanya itu berapa? 1 milimolar. Per mol asamnya berapa? Asam konjugasinya 0,1 milimolar. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, ini nanti hasilnya adalah 10 dikali 10⁻⁴. Nah, oke. Nah, kalau untuk basa ini belum masuk ke pH karena kita harus mencari pOH-nya dulu untuk nanti menemukan pH-nya. Nah, kita masukkan ke pOH-nya. Nah, untuk rumus pOH yaitu adalah min log OH-. Nah, jadi kita masukkan min log 10 dikali 10⁻⁴. Nah, ini teman-teman bisa pindahkan, ini logaritma ya. Jadi 4 min log 10. Nah, jika teman-teman bingung, mungkin teman-teman bisa belajar lagi logaritma ya. Karena kita sedang belajar kimia, oke? Nah, sekarang 4
Nah, log 10 berapa? 1. Nah, kita kurang 4 kurang 1 adalah 3. Nah, ini bukan pH-nya karena ini masih berbentuk POH. Kita harus cari pH sebenarnya. Nah, pH-nya itu rumusnya adalah 14 min POH. Nah, kita masukin 14 min 3. Hasilnya berapa? 11. Nah, 11 ini adalah pH aslinya. Nah, 11 itu di atas 7 kan? Nah, kalau dia di atas 7 berarti dia basa. Teman-teman, sekarang saya punya satu contoh soal lagi nih. Nah, apa contoh soalnya? Nah, jadi ini saya bacakan ya. Sebanyak 50 ml asam format HCOOH 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Hitung pH larutan dengan Ka HCOOH sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, sekarang seperti yang tadi, kita identifikasi dulu dia itu pencampuran secara langsung atau tidak langsung. Nah, saya kasih waktu 1 detik. Oke. Ya udah dijawab ya dalam hati masing-masing. Nah, sekarang jawabannya adalah pencampuran secara tidak langsung. Hah? Kok bisa? Nah, saya akan kupas semua satu-satu secara ringkas ya, guys. Nah, jadi pertama, kenapa dia bisa secara tidak langsung? Karena bisa kita lihat HCOOH-nya itu 0,2 molar, sementara NaOH-nya itu 0,1 molar. Nah, sekarang kita bisa lihat pencampurannya. Nah, pencampurannya di sini tuh bukan dengan garamnya, tapi dengan asam atau basa kuat. Nah, sekarang saya identifikasi bahwa NaOH ini merupakan basa kuat. Nah, berarti di sini ini termasuk ke dalam buffer asam, di mana asam lemah direaksikan berlebih dengan basa kuat. Nah, direaksikan berlebih di mana asam kuatnya ini tuh 0,2 molar, basa kuatnya 0,1 molar. Berarti nanti hasil dari reaksi ini pasti menghasilkan sisa. Nah, sisanya yaitu ini. Ya, nanti sisanya kita cari bareng-bareng ya. Oke, selanjutnya kata kunci kedua di sini ada tulisan direaksikan. Nah, kalau direaksikan berarti ini pencampuran secara tidak langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita kumpas soal ini. Oke ya, jadi di sini saya tulis dulu. Seperti tadi caranya yaitu mencari mol zatnya dulu. Nah, mencari mol zatnya itu apa? Molar dikali volume. Nah, sekarang kita tulis dulu yang HCOOH ini. Nah, 0,2 molar. Dia 0,2 molar kan? Dikali dengan volumenya berapa? Yeps, 50 ml. Nah, hasilnya berapa? 0,2 dikali 50? Ya, 10 mmol. Kemudian untuk yang NaOH, ya, dia 0,1 molar dikali dengan volumenya berapa? 50 ml. Nah, kita kalikan aja 0,1 kali 50 berapa? 5 mmol. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ya, ini adalah asam lemah dan ini adalah basa kuat. Nah, Kak, garamnya mana? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau di pencampuran secara tidak langsung dia tidak direaksikan dengan garamnya, melainkan dengan si basa kuat ini. Oke, jadi dari sini kita harus membuat reaksi antara si HCOOH dan NaOH karena dia direaksikan secara tidak langsung. Nah, kita buat dulu reaksinya. Nah, kita tulis di sini HCOOH kan dia direaksikan berarti ditambah dengan NaOH. Nah, nanti dia akan menghasilkan HCOONa ditambah H2O. Ini apa ini teman-teman? Ya, air dan garam. Oke, sekarang kita masukkan molnya yang udah diketahui ini ke bawah-bawahnya sini nih. Ini tuh kan 10 milimolar. Ini 5 milimolar. Nah, ini kita tulis 0 dulu ya, karena nggak ada kan. Nah, ya udah. Sekarang mari kita hitung. Nah, jadi untuk melakukan reaksinya nanti kita akan kurangi dengan jadi ini kondisi mula-mula dulu, saya tulis dulu deh. Mula-mulanya itu segini ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam reaksi. Nah, ketika direaksikan nanti akan kita kurangi dengan si basa kuatnya ini, kan kita harus mencari sisanya kan. Nah, berarti kita kurangi nanti dengan si basa kuatnya ini, yaitu kita kurangi, saya tulis di sini ya. Ini 5 milimolar. 5 milimolar. Nah, kalau di sini tuh nanti ditambah ya. Ini saya tulis dulu. Karena ini kan nanti reaksi yang akan dihasilkan kan. Jadi kalau ini berkurang ini bertambah karena
ini nanti akan habis karena direaksikan ke sini. Nah, sekarang 10 kurang 5 milimolar. Terus 5 kurang 5 habis. Ditambah. Nah, jadi inilah adalah sisanya. Nah, berarti bisa kita lihat di sini ada sisanya ya, guys. H2O nggak usah sih sebenarnya. Jadi ini air kan, dia netral. Nah, jadi bisa kita lihat di sini yang ada sisa yang mana? HCOOH dan HCONA. Nah, kita tulis OOH sisanya itu 5 milimolar. Terus kalau yang HCOONA dia sisanya juga 5 milimolar. Nah, sekarang dari sini nih baru kita cari konjugasinya. Nah, kita cari ya. Dari HCOONA ini, seperti yang udah saya jelaskan di awal, kita cari dulu konjugasinya. Konjugasinya di sini adalah HCOO- karena ini asam kan, jadi dia nanti akan mengurangi satu H+-nya dari si basa lemahnya ini. Nah, si asam lemahnya ini. Nah, sehingga nanti dari ini HCOO- nanti bereaksi dengan Na+. Nanti membentuk ini. Nah, ini sebagai basa konjugasi. Nah, oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Nah, di sini, maaf ya agak berantakan. Jadi, rumusnya itu adalah H+ sama dengan Ka. Nah, kalau asam itu kan Ka ya. Jangan bingung. Aduh jelek banget, nggak apa-apa lah. Mol basa konjugasi. Nah, sekarang Ka-nya berapa? 10 pangkat min 4. Dikali mol asamnya. Mol asamnya berapa? 5 milimolar. Per mol basa konjugasinya di sini berapa? HCOO- itu adalah 5 milimolar. Nah. Oke, sekarang kita kalikan sehingga menghasilkan, ini kan dicoret jadi 1 kan. Jadi 10 pangkat min 4 kali 1 ya 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus pH. Nah, ini adalah min log H+. Nah, kita masukkan min log 10 pangkat min 4, maka menghasilkan 4. Jadi 4 ini kan di bawah 7, berarti kalau di bawah 7 dia berarti bersifat asam. Kenapa nggak ada POH? Karena ini kan asam, dia langsung dimasukkan aja ke rumus pH, karena dia bukan basa yang harus dicari kayak tadi. POH-nya seperti itu dulu. Nah, berarti ini adalah hasil akhirnya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Nah, jadi selanjutnya itu contoh penerapan dari larutan penyangga. Nah, salah satu contohnya itu pada darah. Larutan penyangga fosfat itu terdapat pada darah agar tetap stabil. Selanjutnya, juga larutan penyangga pada karbonat berfungsi untuk mengatur pH darah agar tetap normal. Ya, biar kalau asamnya lebih rendah itu akan mengalami penyakit asidosis, dan kalau basanya terlalu tinggi akan menyebabkan penyakit alkalosis. Nah, selanjutnya itu ada larutan penyangga hemoglobin. Pada larutan penyangga ini, larutan meningkatkan oksigen oleh dalam darah. Darah dapat bekerja dengan baik di pH 7,3 sampai 7,4. Sehingga larutan penyangga penting mempertahankan pH dalam darah. Juga pada industri. Pada industri itu menjaga pH pada olahan kaleng agar tidak mudah rusak atau tidak mudah basi. Jadi kalau di industri itu kandungan pH pada kaleng juga diperhatikan supaya seperti sarden itu biar nggak gampang basi dan bisa tersimpan dengan baik dan aman pada industri. Nah, juga pada sampo seperti pada larutan hidrolisis sebelumnya, sampo juga mengatur pH pada basa supaya kalau kita memakai sampo ini kulit kepala kita itu nggak rusak dan tetap terjaga dan bisa menetralkan asam pada kulit kepala. Reaksi penguraian
garam dalam air. Pengurangan basa itu bakal tetap membuat larutan ini tetap stabil. Si dengan asam konjugasinya. Emang benar ya? Ntar aku lihat dulu ya. Oh iya, salah. Asam lambung itu mengandung asam. Kok bisa gini, Fel? Kok Yes sir. Bruh.